Baik, yang selanjutnya yaitu fase embriologi. Yang pertama yaitu transportasi gamet. Transportasi gamet adalah proses perpindahan sel sperma dan sel telur atau oosit menuju tempat fertilisasi, yaitu di tuba falopi, dalam sistem reproduksi wanita, yang didukung oleh kontraksi otot, gerakan silia, dan cairan tuba. Nah, sperma diproduksi di testis dan diangkut melalui saluran genital pria, sedangkan oosit dilepaskan dari ovarium saat ovulasi. Setelah ovulasi, oosit sekunder ini akan dikelilingi oleh sel-sel kumulus membentuk kompleks yang disebut dengan kompleks kumulus oosit. Nah, struktur ini kemudian ditangkap oleh Fabriae, yaitu tonjolan seperti jari pada ujung tuba falopi. Nah, proses penangkapan ini tidak terjadi secara pasif, melainkan dibantu oleh gerakan aktif Fabriae yang menyapu permukaan ovarium. Setelah masuk ke dalam tuba falopi, oosit ini diangkut menuju bagian ampula melalui dua mekanisme utama. Nah, yaitu gerakan silia pada epitel tuba dan kontraksi peristaltik otot polos tuba. Nah, kemudian kombinasi kedua mekanisme ini tuh memastikan oosit bergerak secara perlahan menuju lokasi fertilisasi. Nah, di sisi lain, setelah ejakulasi di dalam vagina, sperma ini tuh harus melewati beberapa hambatan fisiologis. Sperma itu bergerak dari vagina menuju serviks, kemudian dalam uterus, dan akhirnya mencapai tuba falopi. Setelah masuk ke dalam tuba falopi, oosit akan diangkut menuju bagian ampula melalui dua mekanisme utama, yaitu gerakan silia pada epitel tuba dan kontraksi peristaltik otot polos tuba. Kemudian kedua mekanisme ini tuh memastikan oosit bergerak secara perlahan menuju lokasi fertilisasi. Di sisi lain, setelah ejakulasi di dalam vagina, sperma harus melewati beberapa hambatan fisiologis. Sperma bergerak dari vagina menuju serviks, kemudian ke dalam uterus, dan akhirnya mencapai tuba falopi. Transport sperma dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah transport cepat yang berlangsung sekitar 5 hingga 20 menit. Pada fase ini, pergerakan sperma sangat dipengaruhi oleh kontraksi otot uterus dan tuba falopi yang membantu mendorong sperma menuju ke tempat fertilisasi. Fase kedua adalah transport lambat yang berlangsung sekitar hingga 2 hingga 4 hari. Pada fase ini tuh sperma bergerak secara mandiri menggunakan flagel atau ekornya, serta berinteraksi dengan lendir serviks yang berfungsi sebagai media seleksi. Sehingga hanya sperma dengan kualitas terbaik yang dapat melanjutkan perjalanan. Selain itu, sperma juga mengalami proses kapasitasi di dalam saluran reproduksi wanita, yaitu perubahan fisiologis yang membantu sperma menjadi kompeten untuk membuahi oosit. Nah, proses ini itu melibatkan perubahan pada membran sperma termasuk peningkatan permeabilitas terhadap ion kalsium dan peningkatan motilitas. Nah, fertilisasi umumnya terjadi di bagian ampula tuba falopi, yaitu dalam rentang waktu sekitar 18 hingga 24 jam setelah ovulasi. Karena pada periode ini tuh oosit masih berada dalam kondisi viabel untuk dibuahi. Nah, ketika sperma mencapai oosit, sperma akan menembus lapisan sel kumulus dan korona radiata, kemudian berikatan dengan reseptor spesifik pada zona pellucida. Ikatan ini memicu reaksi akrosom, yaitu pelepasan enzim peroteolitik seperti akrosin yang memungkinkan sperma menembus zona pellucida. Setelah satu sperma berhasil masuk ke dalam oosit, akan terjadi reaksi kortikal yang menyebabkan perubahan struktur zona pellucida sehingga tidak dapat ditembus oleh sperma lain. Nah, mekanisme ini tuh dikenal sebagai blok polispermia dan sangat penting untuk menjaga jumlah kromosom tetap normal. Selanjutnya, inti sperma dan inti oosit akan bersatu menjadi zigot diploid yang menandai awal perkembangan embrio manusia.
Baik, yang selanjutnya yaitu mekanisme pemblokiran polispermi atau biokimiawi. Setelah satu sperma berhasil masuk ke oosit, sel telur langsung mengaktifkan sistem pertahanan untuk mencegah sperma lain masuk, memastikan zigot tetap diploid yaitu 46 kromosom, dan mekanisme ini tuh disebut slow block to polispermi atau blok lambat. Nah, pemicu awalnya tuh yaitu peningkatan Ca+2 intrasel. Jadi setelah sperma pertama berfusi dengan membran oosit, terjadi peningkatan konsentrasi ion kalsium secara intraseluler di dalam sitoplasma oosit. Nah, lonjakan Ca+2 ini berfungsi sebagai sinyal utama dalam proses aktivasi oosit. Peningkatan Ca+2 ini menginduksi pergerakan granula kartikal yang terletak di bawah membran plasma. Nah, oosit granula kartikal kemudian bermigrasi menuju membran plasma dan mengalami fusi atau eksositosis. Nah, reaksi kortikal, blokade lambat atau biokimia, granula kartikal melepaskan enzim-enzim hidrolitik termasuk protease ke dalam ruang perivitelin, ruang di antara membran plasma oosit dan zona pelosida, melalui proses eksositosis. Nah, enzim-enzim tersebut kemudian menyebabkan perubahan pada struktur biokimia zona pelosida yang dikenal sebagai reaksi zona atau pengerasan zona pelosida. Selanjutnya yaitu inaktivasi reseptor sperma ZP3 dan ZP2. Enzim proteolitik misalnya apostasin memutus struktur glikoprotein pada zona pelosida, terutama ZP3 dan ZP2. ZP3 ini berperan sebagai reseptor utama pengikatan sperma dan pemicu reaksi akrosom, sedangkan ZP2 itu berfungsi dengan mempertahankan interaksi lanjutan sperma dengan zona pelosida. Nah, pemotongan dan modifikasi kedua protein ini tuh menyebabkan perubahan konfirmasi reseptor, hilangnya kemampuan sperma untuk mengenali dan berikatan dengan zona pelosida. Nah, akibatnya sperma tambahan itu tidak dapat melekat maupun memulai penetrasi. Nah, yang selanjutnya yaitu pengerasan zona velocida atau zona hardening. Nah, enzim seperti peroksidase dan enzim lain dari granula kartikal menginduksi pembentukan ikatan silang atau cross-linking antara protein zona velocida. Ikatan silang ini tuh meningkatkan kekuatan dan densitas struktur zona velocida. Nah, selain itu terjadi perubahan sifat fisik yaitu zona menjadi lebih tebal dan dikit, permeabilitas terhadap sperma menurun drastis. Nah, dampaknya zona velocida ini tuh menjadi penghalang mekanik yang tidak dapat ditembus oleh sperma lain. Setelah proses fertilisasi berhasil membentuk zigot, embrio kemudian memasuki tahap awal perkembangan yang disebut cleavage atau pembelahan awal. Nah, pada tahap ini, zigot mulai mengalami pembelahan mitosis yang berlangsung sangat cepat. Menariknya, meskipun jumlah sel terus bertambah, ukuran total embrio itu tidak ikut membesar. Hal ini tuh terjadi karena embrio masih dibungkus oleh zona velocida, yaitu lapisan pelindung yang membatasi ruang pertumbuhan. Akibatnya, setiap pembelahan hanya membagi sitoplasma itu menjadi sel-sel yang lebih kecil, yang disebut blastomer. Nah, setiap 24 hingga 30 jam setelah fertilisasi, terjadi pembelahan pertama yang menghasilkan 2 blastomer. Selanjutnya, pembelahan berlangsung secara berurutan menjadi 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Ketika embrio mencapai tahap 8 sel, terjadi proses penting yang disebut kompaksi. Pada tahap ini, blastomer mulai saling melekat erat satu sama lain, sehingga membentuk struktur yang lebih padat dan terorganisasi. Kompaksi ini sangat penting karena memungkinkan adanya komunikasi antar sel yang lebih efektif dan menjadi awal terbentuknya pembagian fungsi sel. Selanjutnya yaitu implantasi. Implantasi itu merupakan proses perlekatan dan penanaman blastokista embrio tahap awal ke dalam endometrium atau lapisan dinding rahim yang umumnya berlangsung pada hari ke-6 hingga ke-12 setelah fertilisasi. Proses ini tuh sangat penting untuk kelangsungan kehamilan dan diikuti oleh pembentukan plasenta yang dimediasi secara utama oleh sel-sel trofoblast. Sel trofoblast merupakan lapisan terluar blastokista yang akan berdiferensiasi menjadi dua jenis utama dengan fungsi penting dalam pembentukan plasenta, yaitu sinsitiotrofoblast merupakan sel multinukleat yang bersifat invasif, berfungsi menembus trauma endometrium dan mendegradasi jaringan maternal untuk membentuk ruang berisi darah ibu. Nah, selain itu, sel ini tuh menghasilkan hormon seperti human chorionic gonadotropin atau HCG yang berperan dalam mempertahankan kehamilan. Sitotrophoblast lapisan sel yang aktif berproliferasi dan berperan dalam pembentukan villi chorionik, yaitu struktur seperti jari yang menonjol ke arah jaringan endometrium. Peran dalam plasenta. Nah, trofoblast ini tuh berperan dalam membentuk sirkulasi uteroplasenta yang memungkinkan pertukaran oksigen, nutrisi, dan sisa antara ibu dan janin melalui villi chorionik. Nah, sel trofoblast juga berdiferensiasi lebih lanjut menjadi jaringan plasenta yang menghubungkan embrio dengan dinding rahim. Untuk implikasi klinisnya yaitu gangguan pada proses invasi trofoblast itu dapat menyebabkan kegagalan implantasi maupun komplikasi pada plasenta seperti plasenta akreta. Selanjutnya, gastrulasi, yaitu pembentukan 3 lapisan germinal. Nah, gastrulasi diawali dengan pembentukan primitif strik atau alur primitif pada permukaan
epiblast. Nah, sel-sel epiblast ini kemudian bermigrasi melalui struktur ini untuk membentuk lapisan-lapisan baru, yaitu endoderm, yaitu lapisan terluar berasal dari sel epiblast yang tidak bermigrasi. Mesoderm, lapisan tengah, terbentuk dari sel yang bermigrasi ke antara epiblast dan hipoblast. Nah, yang terakhir yaitu endoderm, yaitu lapisan terdalam, terbentuk dari sel menggantikan hipoblast, yaitu organogenesis, pembentukan organ tubuh. Setelah terbentuk 3 lapisan germinal, sel-sel mulai berdiferensiasi menjadi jaringan dan organ spesifik melalui proses organogenesis. Nah, yaitu fase diferensiasi seksual intrauterin merupakan proses kompleks yang terjadi di dalam rahim, di mana gonad, saluran reproduksi interna dan genitalia eksterna janin itu berkembang menjadi fenotip laki-laki atau perempuan. Proses ini tuh umumnya dimulai setelah minggu ke-6 kehamilan dan melibatkan perubahan dari tahapan indiferen bipotensial menjadi diferensiasi spesifik yang dikendalikan oleh faktor genetik, terutama gen SRY serta pengaruh hormon, yaitu pertumbuhan fetus. Pertumbuhan janin selama kehamilan terbagi menjadi 3 trimester yang menunjukkan perubahan luar biasa dari satu sel menjadi manusia utuh. Pematangan organ-organ vital untuk kehidupan di luar rahim itu berlangsung secara bertahap, terutama pada sistem pernapasan, saraf, dan kardiovaskular. Untuk trimester 1, minggu pertama sampai minggu ke-12 itu tahap pembentukan, itu minggu ke-13 sampai ke trimester 3 itu minggu ke-28 sampai kelahiran itu tahap pematangan. Untuk analisis klinisnya saya akan membahas tentang androgen insensitivity syndrome atau AIS. Nah, AIS ini itu adalah kelainan genetik yang terjadi pada individu dengan kromosom 46 XY. Nah, jadi secara genetik itu sebenarnya laki-laki, namun pada kondisi ini tuh tubuh itu tidak dapat merespon hormon androgen seperti testosteron atau dihidrotestosteron. Nah, penyebabnya itu adalah mutasi pada reseptor androgen atau AR, sehingga hormon itu tidak bisa bekerja meskipun diproduksi secara normal gitu ya. Nah, kelainan ini tuh terjadi pada masa diferensiasi seksual sekitar minggu ke-7 sampai ke-12 kehamilan. Nah, secara mekanisme gen SRY ini tuh tetap bekerja sehingga gonad itu berkembang menjadi testis. Testis ini masih menghasilkan hormon AMH yang menyebabkan ductus Mullerian itu mengalami regresi, jadi organ reproduksi perempuan itu tidak terbentuk. Namun masalah utamanya adalah testosteron itu tidak bisa bekerja karena reseptornya itu rusak. Akibatnya ductus Waviannya itu tidak berkembang sehingga organ reproduksi pria bagian dalamnya itu tidak terbentuk. Nah,